Teganya kau Mas, 70 tahun kita berumah tangga. Hanya karena aku sudah tua, kendor, dan keriput, kau menikah di belakangku dengan pelakor yang berhijab rapat, namun berhati iblis. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Namanya Sarah. Dia datang ke pengajian komplek dengan jilbab lebar yang menjuntai dan tutur kata selembut sutra. Aku, yang merasa iba melihat statusnya sebagai janda baru, menariknya masuk ke lingkaran pertemananku. Aku bahkan sering mengajaknya makan siang di rumah, tanpa sedikit pun rasa curiga. Aku tidak sadar bahwa di balik kain yang menutup rapat tubuhnya, ada mata yang dengan teliti menguliti setiap sudut kemewahan rumahku, termasuk suamiku, Mas Aris. Ada satu momen yang terus berputar di kepala Nia. Suatu sore, saat Sarah berkunjung, ia sengaja meninggalkan minyak wangi melati non-alkohol miliknya di atas meja rias Nia dengan alasan tertinggal. Malamnya, saat Aris pulang, ia mencium aroma itu di kamar mereka. Sarah telah mengatur siasat sedemikian rupa sehingga Aris secara bawah sadar mulai mengasosiasikan aroma, suci, dan menenangkan itu dengan sosok Sarah. Sementara aroma minyak telon dan keringat dapur Nia dianggap sebagai simbol ketuaan dan kelesuan. Sarah sering membisikkan kalimat manipulatif kepada Nia di depan Aris. "Mbak Nia, jangan terlalu capai urus bisnis. Lihat, kantung matanya sampai hitam begitu. Kasihan Mas Aris kalau pulang lihat istrinya layu. Biar aku bantu masakan untuk Mas Aris ya, supaya Mbak bisa istirahat dan maskeran." Kalimat itu terdengar seperti perhatian seorang sahabat. Namun di telinga Aris, itu adalah penegasan secara halus bahwa istrinya sudah tidak lagi terawat dan tidak becus melayani suami. Di balik jilbabnya yang rapat, Sarah sedang menanam benih ketidakpuasan di hati Aris, membuat Nia terlihat buruk tanpa Sarah harus mengeluarkan satu pun kata kasar. Strategi Sarah yang paling menyakitkan adalah bagaimana dia menggunakan perbandingan visual untuk menjatuhkan mental Nia. Setiap kali mereka duduk bertiga, Sarah akan sengaja memperbaiki letak jilbabnya yang selalu rapi dan bersih. Kontras dengan Nia yang seringkali hanya sempat menggelung rambut dengan asal atau memakai daster karena sibuk mengurus rumah tangga. Sarah sering menggunakan kalimat yang tampak seperti doa, namun sebenarnya adalah serangan pada kepercayaan diri Nia. "Mbak Nia, saya kagum sekali pada pengorbanan Mbak. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk merawat diri sendiri demi anak-anak dan Mas Aris. Semoga lelahnya Mbak jadi lillah ya. Meskipun kulit jadi kusam begini, yang penting pahalanya." Kalimat itu diucapkan dengan wajah tanpa dosa di depan Aris. Secara tidak langsung, Sarah sedang menunjukkan kepada Aris bahwa ada wanita yang tetap bisa tampil rapi, tertutup, dan sejuk, dipandang tanpa harus terlihat berantakan seperti Nia. Dia membangun narasi bahwa Nia telah kalah oleh waktu, sementara dia adalah sosok yang terjaga. Pengkhianatan ini menjadi sangat licik karena Sarah tidak menggunakan pakaian terbuka untuk menggoda, melainkan menggunakan citra wanita saleha untuk membuat Aris merasa bahwa berselingkuh dengannya adalah sebuah hijrah menuju hubungan yang lebih suci, padahal itu hanyalah nafsu yang dibungkus kain rapat. Sarah sangat cerdik memanfaatkan penampilannya yang tertutup rapat untuk membangun dinding pemisah antara aku dan suamiku. Di setiap kesempatan, dia selalu menonjolkan sisi keibuannya yang tenang, seolah ingin menunjukkan bahwa dia adalah versi yang lebih segar dan lebih suci dariku. Saat kami duduk bersama, dia sengaja mengatur bicaranya dengan nada yang sangat pelan dan santun, membuat suaraku yang sering meninggi karena kelelahan mengurus rumah terdengar kasar dan tidak berkelas di telinga Mas Aris. Dia tidak perlu memakai pakaian terbuka untuk menggoda. Dia cukup menggunakan tatapan mata yang teduh dari balik kain kerudungnya untuk menyampaikan pesan bahwa dia adalah tempat perlindungan yang lebih nyaman daripada aku yang sudah tampak layu. Mas Aris yang dulu memujiku sebagai wanita tangguh, perlahan termakan oleh provokasi halus Sarah. Dia mulai memandang garis-garis halus di wajahku dan kulitku yang tak lagi kencang bukan sebagai tanda pengabdian, melainkan sebagai alasan untuk berpaling. Puncaknya adalah ketika aku menyadari bahwa setiap nasihat agama yang Sarah berikan padaku sebenarnya adalah cara untuk membuatku merasa bersalah atas penuaan alaminya tubuhku. Dia sering mengingatkan bahwa seorang istri harus tetap cantik di depan suami, sementara dia sendiri sedang bersolek di balik hijabnya untuk menarik perhatian suamiku. Di depan orang banyak, dia adalah sosok malaikat yang sangat menghormatiku sebagai kakak. Namun di belakangku,
dia dengan tega menggunakan alasan kesalehan untuk membenarkan tindakannya merebut milik orang lain. Dia membuat suamiku percaya bahwa meninggalkanku demi wanita yang lebih terjaga, seperti dirinya adalah sebuah kebaikan, padahal itu hanyalah cara licik untuk menutupi nafsu di balik topeng kesantunan. Sarah benar-benar licik dalam memanfaatkan situasi ekonomi dan psikologis di rumah kami. Dia mulai masuk ke dalam urusan keuangan dengan kedok membantu mengatur sedekah atau bisnis kecil-kecilan yang sedang Mas Aris rintis. Dengan jilbabnya yang lebar, dia sering terlihat sedang mencatat pembukuan bersama Mas Aris di ruang tamu. Sebuah pemandangan yang sekilas tampak seperti dua orang saleh yang sedang berjuang demi masa depan. Namun, di sanalah letak jebakannya. Setiap kali aku lewat dengan wajah kusam karena keringat setelah membersihkan rumah, Sarah akan sengaja menghentikan pembicaraannya dan menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Dia kemudian akan berkata kepada Mas Aris bahwa aku terlihat sangat letih dan mungkin sudah saatnya aku berhenti memikirkan hal-hal berat karena faktor usia. Kalimat itu seolah-olah bentuk perhatian. Padahal dia sedang menanamkan doktrin ke kepala suamiku bahwa aku sudah tidak lagi relevan, sudah ketinggalan zaman, dan tidak bisa lagi diajak berlari bersama. Dia memposisikan dirinya sebagai rekan yang cerdas sekaligus wanita yang menyejukkan mata, kontras dengan aku yang dia labeli sebagai istri yang hanya tinggal sisa-sisa. Mas Aris yang haus akan validasi mulai merasa bahwa Sarah adalah sosok yang lebih mampu mendampingi kesuksesannya di masa depan. Di balik kain penutup tubuhnya yang rapat, Sarah sebenarnya sedang menelanjangi harga diriku sebagai seorang istri di depan suamiku sendiri, secara perlahan namun pasti, sampai suamiku merasa bahwa mengkhianatiku adalah sebuah kewajaran karena aku dianggap sudah tak lagi mampu mengimbangi langkahnya. Hari itu menjadi akhir dari sandiwara panjang yang Sarah mainkan. Aku sengaja mengundang keluarga besar dan beberapa teman pengajian ke rumah, termasuk Sarah yang datang dengan wajah paling tenang dan jilbab paling anggun miliknya. Dia tidak tahu bahwa aku telah menyadap percakapan teleponnya dengan Mas Aris, di mana dia dengan rendah hati namun kejam menghinaku sebagai wanita yang sudah kendor dan tidak layak lagi dicintai. Di tengah acara, aku tidak menangis atau menjerit. Aku hanya memutar rekaman suara itu melalui pengeras suara di ruang tamu. Suara Sarah yang lembut namun penuh bisa itu terdengar jelas ke seluruh ruangan, membicarakan rencana mereka untuk menyingkirkanku pelan-pelan. Wajah Sarah yang tadinya tampak bersinar langsung pucat pasi, sementara Mas Aris hanya bisa tertunduk mematung di sudut ruangan. Aku berdiri di depan mereka semua dan berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa kecantikan fisik memang bisa memudar, tapi karakter yang buruk akan tetap busuk meskipun dibungkus dengan kain ribuan meter. Aku menyerahkan kunci rumah dan surat cerai di depan mata semua saksi. Aku memilih untuk melepaskan beban hidupku, yaitu seorang suami yang tidak tahu cara menghargai kesetiaan dan seorang teman yang menggunakan agama sebagai kedok untuk mencuri. Aku pergi dari rumah itu tanpa membawa dendam, hanya membawa martabatku yang kembali utuh. Sarah mungkin mendapatkan Mas Aris, tapi dia juga mendapatkan label sebagai pengkhianat di mata semua orang yang dulu menghormatinya. Aku menyadari bahwa menjadi tua adalah kepastian, tapi menjadi rendah seperti mereka adalah pilihan. Sekarang, aku memulai hidup baru dengan kulit yang mungkin tak lagi kencang, namun dengan hati yang jauh lebih ringan dan terhormat daripada mereka yang tertahan dalam kepalsuan. Beberapa bulan setelah perceraian itu, kabar tentang mereka sampai juga ke telingaku. Ternyata, kehidupan yang Sarah bayangkan akan penuh keberkahan itu justru berubah menjadi neraka kecil. Tanpa pelayananku yang selama ini mengurus segala detail kebutuhan rumah tangga, Mas Aris mulai sadar bahwa kesejukan yang ditawarkan Sarah hanyalah pajangan. Sarah yang selalu tampil rapi dengan jilbab lebarnya ternyata tidak secekatan aku dalam mengelola hidup. Dia hanya pintar bersolek di balik kainnya, namun kikuk saat harus menghadapi realita hidup yang sebenarnya. Mas Aris mulai merindukan sosok istri yang dia sebut tua dan kendor itu. Karena baru sekarang dia sadar bahwa setiap garis halus di wajahku adalah bukti kerja keras demi kenyamanannya. Sementara itu, Sarah mulai kehilangan daya tariknya. Tanpa ada aku yang bisa dia jadikan perbandingan untuk menjatuhkan mental, dia tidak lagi punya cara untuk terlihat lebih unggul. Hubungan mereka yang diawali dengan pengkhianatan kini dipenuhi rasa curiga. Mas Aris selalu takut Sarah akan melakukan hal yang sama pada pria lain, dan Sarah ketakutan jika ada wanita yang lebih muda darinya datang menggoda. Aku sendiri memilih untuk menutup lembaran itu rapat-rapat. Aku fokus merawat diriku, bukan untuk menyenangkan mata laki-laki, tapi untuk menghargai tubuh yang sudah berjuang sejauh ini.
Aku membangun kembali bisnisku dan menemukan kebahagiaan dalam ketenangan yang tidak perlu dipamerkan lewat simbol-simbol kesalehan yang palsu. Aku membuktikan bahwa meskipun fisikku berubah dimakan usia, kualitas batinku justru semakin kuat dan berkelas. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku tidak lagi melihat kekurangan. Aku melihat seorang pemenang yang berhasil keluar dari lingkaran kemunafikan. Aku tidak perlu jilbab rapat untuk menyembunyikan busuknya hati. Karena bagiku, kemuliaan seorang wanita bukan terletak pada seberapa pandai dia memoles citra, melainkan pada kejujuran dan keteguhan harga dirinya di hadapan Tuhan dan sesama manusia.